Kartu merah yang diterima Jordi Amat dalam pertandingan pekan ke-26 BRI Super League antara tuan rumah Bayangkara FC menghadapi Persija Jakarta merupakan kartu merah ke-8 yang diterima oleh tim Persija pada Liga tahun ini. Berdasarkan data statistik yang ditampilkan oleh Fotmob, Persija Jakarta sejauh ini sudah memperoleh 8 kartu merah dan 65 kartu kuning. Jadi kalau dibuatkan standingnya, Persija Jakarta menempati peringkat kedua tim dengan perolehan akumulasi kartu terbanyak. Sedangkan dua pesaing mereka, Persib Bandung, sejauh ini memperoleh 4 kartu merah dan 55 kartu kuning. Sedangkan Borneo FC memperoleh 0 kartu merah dan 38 kartu kuning. Jadi kalau bicara posisi berdasarkan akumulasi kartu, Persija di peringkat 2, Persib Bandung di peringkat 10, dan kemudian Borneo FC di peringkat 18. Nah, hari ini gue pengen bahas bagaimana peluang Persija Jakarta. Apakah masih mungkin untuk menjuarai Liga BRI Super League musim ini? Nah, teman-teman, kalau gue lihat dari perolehan statistik akumulasi kartu dibandingkan dengan perolehan poin saat ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah Persija Jakarta ini sangat resiko atau rentan untuk mendapatkan hukuman kartu kuning. Nah, faktornya apa? Gua rasa kita bicaranya kalau teknis, tentunya dalam kapasitas gue bukan sebagai pelatih, gue nggak bisa menjelaskan secara rinci apakah gaya bermain atraktif dan agresif yang ditampilkan Persija Jakarta itu akan rentan atau cenderung untuk mendapatkan akumulasi kartu. Sementara kalau kita boleh bilang gitu ya, musim ini penampilan tim yang paling atraktif salah satunya adalah Persija Jakarta. Secara permainan, tim ini tampil dengan agresif, tampil dengan sepak bola menyerang, dengan permutasian pergerakan pemain yang sangat cepat, kemudian ditopang juga oleh individu pemain yang tinggi ya, seperti beberapa pemain Maxwell, Alano, itu kan pemain-pemain yang secara skills di atas rata-rata ya. Tapi gue ngerasa apa yang didapatkan oleh Persija Jakarta saat ini dalam hal perolehan poin, gue rasa harusnya mereka bisa lebih optimal. Nah, kenapa? Karena banyak sekali yang hasil yang diperoleh oleh mereka ini kadang-kadang bisa berubah, yang harusnya bisa maksimal menjadi enggak. Contoh kayak pertandingan terakhir menghadapi Bayangkara FC. Kartu merah Jordi Amat, suka maupun tidak suka ya, kalau menurut gue itu pasti akan ngaruh. Karena ketika kita tampil dengan 10 pemain, berbeda sekali dengan tampil dengan 11 pemain. Tentunya kalau kita bicara peluang, kita bicara stabilitas permainan, kita bicara yang lain-lainnya gitu ya mengenai ini, tentunya kehilangan seorang pemain menghadapi lawan yang selevel dalam intensitas permainan yang tinggi, apalagi ditekan oleh tekanan supporter lawan, gue rasa ini akan menjadi poin pembeda di dalam menentukan hasil pertandingan. Dan kondisi Persija seperti ini rasanya bukan kali ini aja kan. Bayangin, Persija sampai pekan ke-26 sudah mendapatkan 8 kartu merah. Coba kita lihat misalkan Persib Bandung. Persib Bandung baru mendapatkan 4 kartu merah. Borneo FC apalagi belum pernah dapat kartu merah. Dan kita lihat dengan poin yang mereka raih. Persib Bandung berhasil memimpin klasemen dengan 61 poin dengan meraih hasil maksimal dan dengan jumlah pemain yang maksimal di lapangan. Tentunya itu akan semakin mewujudkan target untuk menjadi juara. Gue masih ingat banget ketika persaingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Liga 2018, kalau gue nggak salah. Zaman-zamannya Persib dilatih Mario Gomez waktu itu ya. Strikernya adalah Ezekiel Ndoasel, ada Johnny Bauman, lini tengahnya ada In Kyun Oh, ada juga Deddy Kusnandar. Nah, kalau kita lihat waktu itu ya, putaran pertama Persib ada di peringkat pertama. Tapi lihat ketika memasuki putaran kedua, akhirnya di akhir liga Persija Jakarta jadi juara. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Gua ngelihat dari sisi
availability dari pemain-pemain kunci yang hadir di setiap pertandingan. Di 2018, kalau kalian masih ingat, Persib Bandung seringkali nggak bisa tampil full team. Ezekiel sering banget akumulasi. Gantian sama Inkyun Oh waktu itu. Nah, kalau gue inget juga, ya, waktu itu Persib juga tampil dengan agresif, dengan permainan menyerang. Persib tampil dengan permainan menyerang, agresivitas juga tinggi. Kemudian juga dari sisi fighting spirit memang tinggi, teman-teman. Jadi sepak bola atau gaya bermain yang dibangun oleh Coach Mario Gomez ketika itu menampilkan permainan yang menggunakan speed, menggunakan power, dan tidak takut untuk duel-duel dengan pemain lain. Nah, ini sebetulnya ada beberapa kemiripan yang ditampilkan oleh Coach Mauricio Sousa musim ini bagi Persija. Secara permainan ingin memaksakan sepak bola menyerang, tampil dengan speed and power, yang secara tidak langsung, tanda kutip akan berpengaruh dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Nah, emang sih 2018 nih ada lagi kan yang ngomong. Yang bilang katanya itu ada faktor non teknis di luar lapangan. Tapi kita kesampingkan lah hal itu. Itu menurut gua nggak jadi pembahasan yang penting lah, karena sudah lewat dan nggak bisa juga dibuktikan kan. Yang paling penting adalah bicara tentang gaya bermain, kita juga harus melihat dari kapasitas pemain itu sendiri. Kalau bicara teknikal, Persib Bandung 2018, Persija Jakarta 2026, gue rasa sama-sama dihuni oleh pemain-pemain yang mempunyai kapasitas teknikal yang tinggi, yang bagus. Tapi untuk jadi juara, itu nggak cukup hanya soal teknikal, bos. Kita lihat bagaimana Persib Bandung tahun ini ya, 2026. Mereka punya gaya bermain yang lebih slow ya. Mereka lebih kontrol ball passing, distribusi bola. Berbeda dengan Persib Bandung 1-2 tahun terakhir. Kemudian bagaimana pemain-pemain Persib itu semakin kesini, semakin pertandingannya sudah mendekati akhir, mereka tampil dengan lebih santun. Apakah itu sebuah kebetulan? Menurut gue enggak. Nah, yang membedakan dengan pemain Persija, kapasitas dari pemain ini secara teknikal mungkin sama. Tapi personality, mentalitas, ini yang menjadikannya berbeda. Bagaimana para pemain Persib Bandung, para pemain Borneo FC menyadari nih bahwa mereka dalam situasi yang nggak hanya untuk satu pertandingan itu. Ketika mereka diprovokasi, ketika mereka sedang mati-matian, udah capek banget, tapi mereka masih sadar bahwa kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, itu bisa merugikan tim. Nah, jadi kalau gue lihat, balik lagi, kalau kita flashback ke 2018, dengan Persija saat ini, ada kemiripan dari sisi emosi yang dimiliki oleh para pemainnya. Nah, apakah kalau dibilang Persija adalah tim yang diisi oleh pemain yang emosional? Kalau berdasarkan pertandingan melawan Bayangkara FC, ada beberapa momen kita bisa bilang iya. Contoh ya, Jordi Amat diprovokasi sama TM Iksan. Dan gerakan yang nggak perlu dilakukan oleh Jordi Amat. Padahal dia pemain senior, dia tahu timnya butuh 3 angka, dan timnya lagi bersaing dengan Persib dan Borneo FC. Jadi ngelakuin tindakan itu menurut gue sangat-sangat tidak perlu. Terus kita bicara lagi bagaimana ada perdebatan di lapangan. Ya meskipun sebetulnya berdebat boleh-boleh aja. Tapi ketika jadi cukup agresif, yang ditampilkan oleh Rizky Ridho dan Thales Lira, menurut gue itu juga menjadi big issue yang sampai sejauh ini menurut gue belum berhasil diselesaikan oleh Coach Mauricio Sousa. Nah, ruang ganti ini pasti akan sangat panas ya. Gue bisa bayangin apa yang dihadapi oleh Coach Sousa. Seperti yang Bambang Pamungkas juga pernah bilang kan beberapa waktu lalu, kalau pemain-pemain berhasil, ya karena mereka lebih ekspresif dan sebagainya, tentunya akan lebih
menampilkan dirinya apa adanya. Tapi mesti diingat, ini tim besar. Ini tim yang sedang memperjuangkan gelar liga. Bayangin loh, Persija banyak banget dapat kartu kuning yang menurut gua nggak terlalu penting. Yang akibatnya mereka harus absen di pertandingan. Kita lihat bagaimana Alano beberapa kali. Kalau kita ngomong kartu merah, banyak banget. Contoh ya, El Clasico Indonesia. Bruno Tubarão nginjak Beckham Putra. Itu juga menurut gue kan nggak penting. Gerakan-gerakan yang menurut gue, as a professional player, lo nggak harus ngelakuin itu. Dan itu tentunya akan menjadi salah satu faktor besar yang merubah hasil pertandingan. Nah, jadi kalau kita lihat seperti Borneo FC, mereka tampil sangat clean, sangat sopan, sangat sportif, sehingga nggak banyak action-action tambahan dari para pemain yang menyebabkan hasil pertandingan itu berubah. Kan Persib Bandung juga begitu. Nah, gue rasa ini sisa tinggal 8 pertandingan. Kalau Persija Jakarta mau terus memepet dua kompetitornya, gue rasa isu ini harus segera diselesaikan. Karena kalau enggak, mereka akan semakin jauh ketinggalan dan gue rasa mungkin ya 3 atau 4 pertandingan ke depan, rasanya kalau begini terus, Persija Jakarta bisa tersingkir lebih awal dari persaingan. Dan tentunya kan hal ini yang nggak diinginkan oleh Jackmania. Karena hal ini gue rasa juga bukan hanya gue doang yang ngeliat, di media sosial kan juga rame tuh. Bahkan sampai salah satu pundit kan, Bung Binder juga bilang tuh, wah ini kok Thales Lira bisa sampai ngelawan Captain kan di lapangan. Nah itu juga gue rasa hal-hal yang pasti orang awam pun pasti akan mention. Nah, jadi gue rasa hal ini adalah hal yang bisa menjadi faktor yang paling besar untuk mengganjal Persija Jakarta untuk jadi juara. Jadi balik lagi menurut gue faktor terbesar ganjalannya bukan dari luar tapi dari dalam diri. Terutama beberapa pemain yang menurut gue mungkin merasa overskill gitu loh. Yang sayangnya untuk jadi juara di liga seperti ini, yang saat ini tampil bagus saja nggak cukup sebagai seorang pesepak bola. Tapi kita harus tampil sebagai tim yang baik. Jadi sekali lagi menurut gue tim terbaik yang akan menjuarai liga. Bagi Persija Jakarta belum tertutup peluangnya selama mereka bisa merubah dan terus memepet dengan hasil maksimal. Ya sambil berharap ya tentunya dua pesaingnya mereka itu tersingkir, tentunya peluang akan selalu ada. Nah jadi itu aja pembahasan gue tentang Persija Jakarta dan gue harap teman-teman tetap saksikan video-video gue selanjutnya. Thank you for watching guys.